Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah jika dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Minggu kemarin kita telah membahas teori-teori masuknya Islam, lalu penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia sampai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Lalu kita akan masuk ke pembahasan tentang proses akulturasi kebudayaan Nusantara dan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian menyimak dan melihat materi yang hari ini kita bahas, diharapkan kalian dapat memperjelas atau menganalisis makna dari akulturasi kebudayaan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis berbagai contoh bangunan atau seni bangunan Islam di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis perkembangan seni bangunan zaman Islam di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat membuat kesimpulan tentang nilai-nilai dan unsur kebudayaan berkembang pada masa kerajaan Islam di Indonesia dan masih berlaku sampai saat ini. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia telah memiliki corak kebudayaannya sendiri, yang sebelumnya itu sudah dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam ini, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Di sini pasti kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar apa itu akulturasi, bukan? Jadi ada yang bisa memberitahu kepada teman-temannya apa itu akulturasi? Yang bisa boleh tunjuk tangan. Ya, silahkan Audrey. Benar sekali. Apa yang dibilang Audrey itu benar, bahwa akulturasi adalah pencampuran antara dua kebudayaan tetapi tidak menghilangkan kebudayaannya itu sendiri. Lebih jelasnya apa itu akulturasi bisa dilihat di PPT. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Lalu kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya itu tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan kelompok itu sendiri. Bisa dikatakan singkatnya itu ya benar yang dikatakan Audrey, bahwa kebudayaan yang pertama itu bertemu dengan kebudayaan baru atau kebudayaan asing, lalu kebudayaan itu diterima dan akhirnya itu bercampur. Tetapi diingat bahwa kebudayaan yang asli itu tidak hilang. Banyak hal yang terpengaruh ketika Islam masuk ke Indonesia, mulai dari seni bangunan, terus seni ukirnya, keseniannya, budayanya, hingga upacara-upacara yang diperingati. Bisa dilihat dalam PPT kita akan membahas 5 pembahasan, yaitu dari yang pertama ada seni bangunan, yang kedua ada seni ukir, yang ketiga ada aksara dan seni sastra, yang keempat ada kesenian, dan yang kelima ada kalender. Nanti di sana kita akan membahas secara singkat dan jelas apa saja yang termasuk dari seni bangunannya, lalu seni ukirnya apa saja, selanjutnya sastra dan aksaranya itu apa aja, keseniannya, hingga penetapan kalendernya. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu seni bangunan. Seni arsitektur atau bangunan Islam di Indonesia sangatlah unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol pada zaman perkembangan Islam ini ada 2, yaitu masjid dan makam. Nah, tentunya masjid pada zaman kuno atau pada zaman dahulu dengan masjid yang sekarang yang sudah modern pembangunannya, yang sangat megah, itu
berbeda ya, dengan adanya percampuran dari budaya-budaya luar gitu. Sekarang sudah sangat lebih modern. Nah, masjid zaman dahulu itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu masjid memiliki atap yang berupa tumpang. Tumpang itu atapnya itu berbentuk limas atau segitiga. Jadi semakin atas atapnya itu semakin kecil. Nah, biasanya ini tumpangnya itu berjumlah ganjil. Yang kedua itu setiap masjid itu tidak memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Lagi pula dulu juga belum ada yang namanya itu alat untuk pengeras suara. Jadi menandakan datangnya sholat itu hanya membunyikan beduk atau kentungan. Dan yang ketiga itu kalau sekarang masjid itu tersebar luas di wilayah, di semua wilayah. Dulu itu masjid itu didirikan hanya di ibu kota, atau ada juga masjid yang dibangun di dekat istana atau makam-makam para raja atau sultan. Selanjutnya kita akan membahas makam. Makam zaman kuno sama makam zaman sekarang itu tentunya ada beberapa perbedaan. Dan pada zaman dulu itu makam memiliki beberapa ciri. Ya, yang pertama itu makam dibangun di atas bukit atau dataran tinggi. Yang kedua itu makam terbuat dari bangunan batu yang disebut jirat atau kijing, dan nisannya pun terbuat dari batu. Ketiga, di atas jirat biasanya didirikan sebuah cangkup atau kubah. Yang keempat, dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam. Yang kelima, biasanya makam didirikan di sebelah masjid atau yang disebut masjid makam, di mana makam-makam tersebut adalah makam para wali atau raja. Bisa kita lihat contoh-contoh dari masjid kuno. Yang pertama itu ada Masjid Agung Demak. Bisa kita lihat bahwa atapnya itu ya berbentuk tumpang. Nah, ada 3 tumpang. Jadi setiap tumpang itu ya berjumlah ganjil. Lalu di sebelahnya itu ada gambar beduk atau kentongan, tapi lebih seperti beduk ya. Jadi dulu itu ya hanya menandakan azan itu melalui beduk saja. Yang ketiga ada Masjid Angke. Jadi itu bangunan antara Masjid Agung Demak dan Masjid Angke itu ya hampir mirip, yaitu sebagai bangunan yang sangat sederhana atau tradisional. Lalu di sini juga ada contoh-contoh masjid yang berakulturasi dengan Hindu Buddha. Yang pertama itu ada Masjid Menara Kudus. Bisa dilihat di sini ada Menara Kudusnya dengan relief atau bentuk bangunannya menyerupai Hindu. Yang kedua itu ada Masjid Chengho. Masjid Chengho ini antara perpaduan budaya Tionghoa dengan Islam. Dari gambarnya pun bisa dilihat bahwa bangunannya lebih condong ke unsur Tionghoanya. Yang ketiga itu ada Masjid Al-Hikmah Denpasar. Karena dia berada di Denpasar atau Bali yang kebanyakan warganya itu beragama Hindu, jadi unsur Hindunya itu sangat kental. Itu menandakan bahwa Masjid Al-Hikmah Denpasar itu mengalami akulturasi. Berdiri sejak tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi, Masjid Menara Kudus yang terletak di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah, menjadi salah satu tempat bersejarah bagi penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Pendirian masjid ini bermula saat Sunan Kudus yang pulang dari Mekah setelah menunaikan ibadah haji membawa sebuah batu dari Baitul Maqdis, Palestina. Batu itu kemudian diletakkan sebagai batu pertama pendirian Masjid Al-Aqsa yang belakangan lebih dikenal dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Disebut Masjid Menara Kudus karena masjid ini memiliki menara di sisi timur dengan arsitektur yang kental dengan budaya Hindu. Di bagian dalam masjid terdapat 2 buah gapura
yang sering disebut gapura kembar. Gapura ini terbuat dari batu bata merah yang menyerupai gapura pada masa Kerajaan Majapahit. Keunikan-keunikan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi jemaah masjid. Ini tuh beda dari masjid-masjid yang lain. Kalau di masjid lain kan di dalamnya nggak ada gapuranya. Kalau di sini ada gapuranya, di luar juga ada gapuranya. Terus tempat duduknya juga berbeda dari yang lain. Ada baknya yang gede, terus kerannya juga unik gitu dari batu bata. Terus masih khas lah, masih zaman-zaman dahulu, masih ada khas zaman Mbah Sunat. Penyebaran agama Islam di Kudus diwarnai dengan pencampuran warisan budaya Hindu dan budaya Islam. Selain melestarikan tradisi yang ada, Sunan Kudus juga memelihara simbol-simbol budaya lama agar Islam dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosial. Tim Liputan Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya di PPT telah ada gambar beberapa makam. Gambar yang pertama itu bisa dilihat makamnya itu ya berbentuk batu. Jadi dari desain, terus bentuk makamnya itu ya bangunannya itu batu. Yang kedua itu ada kubah atau cungkupnya. Jadi ada pelindungnya. Dan yang gambar yang ketiga itu bisa dilihat bahwa ya makam itu dibangun di atas perbukitan. Yang ketiga, kalian pernah melihat kan makam-makam para raja atau para wali atau leluhur-leluhur itu memiliki rumah yang di dalamnya itu adalah makam. Contohnya itu seperti gambar yang keempat ini. Jadi di dalam rumah itu ada makam untuk melindungi makam tersebut. Kita masuk ke pembahasan seni ukir. Pada masa perkembangan zaman Madya ini, seni ukir, patung, hingga lukisan itu tidak diperbolehkan untuk menggambar makhluk hidup. Jadi itu dia tidak boleh menggambarkan hal-hal yang sangat nyata, khususnya itu makhluk hidup. Jadi seniman ini hanya bisa membuat motif flora saja atau dedaunan atau bunga-bunga. Nah, sebelumnya pada zaman Hindu-Buddha itu perkembangan patung itu sangat berkembang karena mereka bisa membuat patung berbentuk manusia atau para dewanya. Tetapi di zaman Madya ini perkembangan patung itu sangat lambat gitu. Nah, fungsi dari seni ukir ini biasanya itu dipakai untuk hiasan dinding masjid, lalu relief-relief di dinding istana keraton seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ada seni ukir itu untuk membuat pintu. Nah, lalu ada seni ukir yang berbentuk motif bunga-bunga. Dan nantinya itu karena tidak boleh menggunakan atau membuat ukiran makhluk hidup atau binatang, nantinya akan ada seni kaligrafi, di mana nanti tulisan-tulisan Arab itu dibuat sebagai seni kaligrafi. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan mengadakan ice breaking biar kalian lebih semangat lagi untuk menyimak pembelajaran kita. Ice breaking kali ini saya akan menampilkan dua gambar yang sama, tetapi di dalamnya itu memiliki perbedaan. Jadi sistemnya itu nanti saya menampilkan 5 gambar, di mana saya akan memberi waktu kalian untuk menebak atau menjawab itu selama 10 detik. Nah, ketika waktunya sudah habis, siapa yang paling cepat menjawab dan yang paling banyak menjawab, saya akan memberi award di akhir pembelajaran atau hadiah. Jadi semoga kalian suka. Oke, saya akan menampilkan gambar yang pertama. Di situ ada gambar anjing, yang lagi tidur. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ya, siapa yang menjawab? Iya, Dias. Salah. Siapa lagi? Salah, ayo dong, fokus. Wah, jawabannya salah semua nih. Oke, kesempatan yang kedua. Yang kedua ada gambar tangan. Nah, bisa dilihat. Oke, waktunya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya, Natasha. Benar sekali, garis di lengan bajunya. Oke, gambar ketiga ada anjing yang sedang duduk. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, siapa yang mau jawab? Cepat, cepat. Iya, Tanti. Benar, di hidungnya. Hidungnya warnanya berbeda ya. Yang satu warna merah, yang satu warna pink. Ya, bagus sekali, Tanti. Lanjut gambar yang keempat. Di sini ada gambar, ini wanita atau apa nih? Ya sudahlah. Iya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Natasha lagi. Benar, ada bajunya. Yang satu bajunya itu berbentuk jumpsuit atau kayak legbong gitu. Yang satunya itu nggak ada bolongan di tengah-tengahnya. Kita masuk ke gambar yang terakhir. Itu ada gambar orang yang lagi menatap ke arah komputer. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Agus. Benar sekali, itu ada di gagang kacamatanya yang berbeda. Oke, itu ada 5 gambar yang memiliki perbedaan, tapi pada gambar yang pertama kalian tidak bisa menjawab. Jadi yang di gambar pertama itu memiliki perbedaan di garis yang ada di keranjangnya itu. Coba kalian lihat. Nah, di situ perbedaannya. Nah, jadi kalian itu harus fokus, tidak boleh tidak fokus. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan materi kita. Nanti Natasha yang menjawab 2 kali, Ibu kasih award di akhir pembelajaran ya. Lalu masuk ke seni aksara dan sastra. Nah, yang pertama itu kita akan membahas aksaranya terlebih dahulu. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang tulisan atau aksara. Abjad atau huruf-huruf Arab itu digunakan sebagai penulisan di Indonesia. Nah, bahkan huruf Arab digunakan di bidang seni ukir yang tadi Ibu sudah bilang, yaitu untuk membuat kaligrafi. Nah, bisa dilihat dari gambarnya itu, yang gambar pertama itu huruf-huruf atau abjad-abjad Arab itu digunakan untuk membuat sebuah tulisan. Yang kedua ini gambar kaligrafi. Kita masuk ke seni sastra. Di seni sastra ini kita akan membahas apa itu hikayat, babat, dan suluk. Di sini ada yang pernah mendengar apa itu hikayat, babat, dan suluk? Coba yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, silahkan Tanti.
Nah, bagus sekali Tanti. Terima kasih Tanti atas jawabannya. Benar yang dikatakan Tanti, hikayat itu adalah sebuah dongeng atau cerita. Nah, oke, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi tentang cerita atau dongeng. Nah, yang kedua itu ada babat. Babat sama halnya dengan hikayat, tetapi di babat ini ada beberapa fakta sejarah yang dimana di dalamnya juga ada unsur mitos atau dongeng dan kepercayaan. Lalu yang ketiga itu ada suluk. Suluk itu adalah syair yang berasal dari bahasa Arab berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Jadi kayak syair-syair atau bisa dibilang sebuah sholawat ya. Nah, di sini ada beberapa contoh hikayat babat dan suluk. Yang pertama itu ada hikayat Iskandar Zulkarnain, yang kedua ada hikayat Raja-Raja Pasai, yang ketiga itu ada hikayat Si Miskin, lalu hikayat 1001 Malam dan hikayat Bayan Budiman. Lalu ada contoh babat. Yang pertama itu ada babat Tanah Jawi, yang kedua ada babat Cirebon, yang ketiga ada babat Mataram, dan yang terakhir ada babat Surakarta. Lalu yang terakhir suluk, yaitu ada suluk Sukarsa, lalu suluk Kujil, dan suluk Malang Sumirang. Kita masuk ke kesenian pada zaman Islam. Nah, sebenarnya itu kesenian Islam itu lumayan banyak, tetapi saya mengambil beberapa kesenian yang sampai saat ini masih populer atau cukup populer hingga saat ini. Nah, yang pertama itu ada wayang, lalu yang kedua itu ada tari debus, yang ketiga itu ada tari seudati. Nah, yang pertama adalah wayang. Wayang itu sebenarnya sudah terkenal pada zaman Hindu-Buddha, dan pada masuknya Islam ada Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan teknik wayang untuk menyebarkan agama Islam. Dengan menggunakan wayang, Sunan Kalijaga ini berceramah dan menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua itu ada tari debus. Nah, tari debus ini sangat populer di Banten dan Minangkabau. Nah, jadi itu puncak dari tarian ini yaitu para pemainnya itu melakukan hal-hal yang cukup ekstrim atau bisa dibilang tidak lazim. Nanti dia menunjukkan atraksi seperti memakan beling atau menusukkan benda tajam sampai menyemburkan api. Nah, sebelum tarian itu berlangsung, biasanya itu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran atau bersolawat, lalu melakukan tarian debus. Bisa kita lihat tari debus ini memiliki makna yang menurut saya cukup dalam ya, yaitu ketika kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran dan bersolawat, hal-hal buruk yang digambarkan di dalam tari debus ini sebagai atraksi yang tidak lazim seperti memakan beling, lalu menusukkan benda tajam, itu sebagai hal-hal buruk yang akan terjadi ke diri kita gitu loh. Jadi dengan selalu membaca ayat Al-Quran dan bersolawat itu kita dijauhkan dari segala macam bahaya karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesenian yang ketiga yaitu tari seudati. Di sini ada yang pernah mendengar apa itu tari seudati dan berasal dari mana tari seudati ini? Yang bisa boleh tunjuk tangan. Ya, Fabila.
Benar sekali yang dikatakan oleh Fabila. Terima kasih Fabila sudah menjawab. Tari Saudati ini berasal dari Aceh, dan tari Saudati ini berasal dari kata syaidati yang berarti permainan orang-orang besar. Lalu Saudati sering disebut saman, artinya itu 8. Jadi para pemainnya itu rata-rata beranggotakan 8 orang. Lalu para pemain biasanya itu diiringi lagu dengan salawat-salawat Nabi. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ini contoh tari Saudati yang berasal dari Aceh. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang kalender. Nah, atau penetapan tanggal. Masyarakat Indonesia itu sudah mengenal kalender Saka, yaitu pada zaman Hindu, tepatnya pada 78 Masehi. Di dalam kalender Saka ini terdapat nama pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Kliwon, dan Wage. Nah, sampai saat ini juga masih bisa kita lihat nama-nama pasaran tersebut. Kayak di gambar sebelah ini, di bawahnya itu terdapat nama-nama seperti ada Pon, terus Pahing, ada Wage, ada Kliwon, masih bisa ditemukan di kalender-kalender saat ini. Lalu pada kalender Jawa atau kalender Islam itu Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan, seperti bulan Muharram diganti dengan Syuro dan bulan Ramadan diganti dengan Pasa. Jadi saat ini itu kedua kalender ini, antara kalender Saka dengan kalender Jawa itu dicampur. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa kedua kalender ini masih ada saat ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin memberitahu tradisi-tradisi atau upacara-upacara yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu upacara-upacara Tahun Baru Islam. Yang pertama itu ada tradisi Satu Suro Kirap Kebo yang diadakan di Surakarta. Nah, bisa dilihat gambarnya itu. Lalu yang kedua itu ada upacara Bubur Suro di Jawa Barat. Lalu ada Nganggung di Bangka Belitung, terus Tabuik di Pariaman, dan yang terakhir itu ada Grebek Suro di Ponorogo. Nah, kelima upacara ini atau tradisi ini masih berkembang hingga saat ini. Pembahasan kita kali ini sudah selesai mengenai proses akulturasi budaya Nusantara dan Islam di Indonesia. Setelah penjabaran yang saya kasih, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, sepertinya saya yang akan memberi pertanyaan. Coba simak baik-baik pertanyaan saya. Mengapa seni patung tidak berkembang pada masa Islam ini? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Sese yang ingin menjawab. Benar sekali yang dikatakan oleh Sese. Terima kasih jawabannya Sese. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Sese, bahwa seni patung yang berkembang di zaman Madia itu kurang beragam karena hanya diperbolehkan untuk menggambarkan motif-motif flora saja. Sedangkan pada zaman Hindu-Buddha, patung itu sangat berkembang karena dalam agama Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menggambarkan para dewa dan sebagai penggambaran makhluk hidup lainnya. Jadi lebih berkembang pada zaman Hindu-Buddha dibanding pada zaman Islam ini, karena Islam tidak memperbolehkan menggambarkan sesuatu yang sangat nyata atau yang bernyawa. Pertanyaan yang kedua,
Apa perbedaan dari akulturasi dan asimilasi? Yang ingin menjawab, coba tunjuk tangan. Iya, Dias. Silakan menjawab. Benar sekali jawaban Dias. Terima kasih untuk Dias. Terima kasih untuk Dias jawabannya. Berarti kalian sudah mengerti dari pembahasan kita kali ini. Tentunya materi ini bisa membuat wawasan kalian bertambah luas tentang akulturasi budaya Nusantara dan Islam. Dengan begitu ilmu yang saya berikan kepada kalian dapat diterima dengan baik. Dengan begitu materi kita kali ini sudah selesai. Lalu minggu depan kita akan membahas proses integrasi Nusantara. Jadi kalian bisa membaca-baca buku paket kalian untuk siap menerima materi minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.